Apakah orang yang ikut mengaji pada manhaj salafus saleh tapi ia melakukan suatu kemaksiatan yang zahir tidak merusak, tidak termasuk salafiyin karena menganggap salafiyin suci dari dosa? Enggak ada yang suci dari dosa. Manusia tetap memiliki kesalahan-kesalahan dan dosa. Jangankan manusia, para ulama juga memiliki kesalahan. Bahkan para sahabat juga. Tapi mereka adalah orang-orang yang tawwabun. Khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang-orang yang taubat. Dan jelas kalau orang itu adalah seorang salafi, sunni, ahli sunnah, tidak mungkin dia berani terang-terangan, tidak mungkin dia berani mujahirin. Kullu dzanbin mu'afah illa al-mujahirin. Semua dosa akan diampuni kecuali yang terang-terangan, dilakukan dengan bangga. Saya habis berbuat demikian dengan bangganya. Nah, kalau orang itu adalah seorang sunni salafi, nggak mungkin dia berbuat seperti itu. Malu dia. Dan malunya ini yang lebih memudahkan dia untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih punya rasa malu untuk berbuat dosa. Nah, dan siapa yang bilang salafi itu suci dari dosa? Tapi lihat, kalau seorang sahabat terjerumus ke dalam zina, beda dengan orang sekarang. Datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku berzina. Walaupun dia tahu nanti akibatnya dia akan dirajam. Siap. Ada sekarang. Kira-kira yang seperti itu. Ada. Jadi bukan suci dari dosa, tapi dia itu orang yang tawwabun. Mereka para salafus saleh adalah orang yang tawwabun. Kullu bani Adam khata'. Semua bani Adam memiliki kesalahan-kesalahan. Tapi khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang salah adalah orang yang taubat. Sampai diberi kesempatan oleh Rasulullah SAW untuk menghindar. Rasulullah berpaling dengan mengatakan, kamu mungkin cuma mencium saja, berbalik ke arah lain. Masih dia berbalik lagi ke sana. Demi Allah, dengan sumpah yang kedua, oh aku berzina ya Rasulullah. Tidak, kamu barangkali cuma berpelukan saja. Tidak, kamu barangkali mubasyarah saja. Terus sampai 4 kali dia bersumpah. Ma'is rahimahullah radhiyallahu anhu. Kemudian yang perempuan dari Ghamidiyah, sampai Rasulullah mengatakan, kamu mungkin cuma mencium saja dan cuma, ya Rasulullah, apakah engkau akan mengatakan kepadaku seperti engkau katakan pada Ma'is? Ini mau mengatakan bahwa cuma ini. Demi Allah, sekarang saya sudah hamil. Ini sudah mau dihindarkan apa lagi? Sudah jelas sekarang hamil. Bagaimana enggak berzina hamil kalau cuma mencium saja? Saya sudah hamil. Kata Rasulullah, kalau itu kamu pergi sampai melahirkan. Berapa bulan kesempatan untuk lari? Kalau bukan sahabiyah, nggak mungkin begini, nggak mungkin balik lagi. Dikasih kesempatan sekian bulan, 9 bulan, dibiarkan, tidak diikat dan sebagainya, nggak, bebas. Nanti 9 bulan datang lagi. Ini kan kata para ulama, ada yang mengambil kesimpulan bahwa ini kesempatan. Diberi oleh Rasulullah kesempatan, kalau mau lari, mau tobat silahkan. Lari terus tobat. Tapi tetap balik lagi. Ya Rasulullah, ini anakku, aku sudah melahirkan. Kata Rasulullah, susui dulu. Sampai bisa makan sendiri. Kasih kesempatan lagi 2 tahun. Bukan 9 bulan. Lalu, tetap masih semangat taubat, masih belum luntur. Semangat taubat masih terus. Sampai datang lagi dengan anak dalam keadaan sudah makan sendiri. Rasulullah, ini makan sendiri. Anakku sudah bisa makan sendiri. Maka disuruh Rasulullah SAW, kemudian dirajam dia. Dirajam, dilempari sampai mati. Sehingga ketika ada orang yang mengatakan dengan ucapan yang jelek, moga Allah melaknat begitu, dimarahi oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya taubatnya dia kalau dibagi oleh ahli Madinah cukup. Kalau dibagi untuk ahli Madinah. Ini menunjukkan adanya dosa pada mereka, tapi mereka top dalam masalah tawabinnya, orang-orang yang taubat. Khairul khata'in at-tawabun. Nah, kalau kamu mau seperti salafus saleh, mau menjadi salafi, jangan kamu mendekati dosa. Jauhi dosa-dosa itu. Dan kalau terjerumus, cepat-cepat taubat. Jauhi sebisa mungkin. Sebisa mungkin. Semampunya kamu untuk menghindari. Jangan sampai terjerumus dalam dosa yang kecil maupun yang besar.
La taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Jangan dekati fahisyah yang tampak ataupun yang tidak tampak. Yang kamu sendirian ataupun kamu bersama-sama, jangan. Ini tujuannya seperti itu, usahanya seperti itu. Tapi karena manusia, mungkin kamu kalah, terjerumus dan lupa dan sebagainya, cepat-cepat taubat, cepat-cepat sebelum kamu ditunggangi oleh syaitan. Karena sesungguhnya orang yang berbuat dosa, kalau sudah keenakan dalam dosa, ditunggangi oleh syaitan, dikasih dalil. Kalau sudah dikasih dalil oleh syaitan, bukan lagi seorang asi, tapi seorang mubtadi' dhal. Karena berbuat dosanya dengan dalil sekarang. Pakai ayat Quran, pakai hadis. Kan hadis bilang begini, kan Quran bilang begini. Jadi nggak apa-apa berbuat dosa ini. Ini sudah lain lagi sudah. Sudah ahlul ahwa, sudah tidak ada setitik pun sunnah. Tidak ada sedikit pun bagian dari ahli sunnah. Jelas-jelas ahlul bid'ah. Maka jangan sembarangan masalah dosa. Bisa membawa kepada bid'ah.